tidur gitu kan, saya selalu setiap malam gitu. Tapi alhamdulillah tadi malam saya bisa tidur dengan tenang. Insya Allah, boleh dikasih apresiasi ya. Yang sebesar-besarnya ini bukan hal yang mudah loh untuk bilang di depan orang banyak dan mau melepaskan diri, mengucapkan itu. Mudah-mudahan bisa jadi pendorong semangat. Insya Allah arahnya menuju kebaikan semuanya. Dan sekali lagi saya ingatkan apa yang terjadi di orang ini untuk hal-hal yang bersifat konfidensial, kita pasti tahu ya mana yang memang perlu kita sebarluaskan, mana yang perlu kita simpan rapat-rapat di dalam ruangan. Kita saling jaga, saling sayang. Nah, di bagian di sini semakin otentik nanti teruji. Part-part yang mana yang bisa kita bagikan keluar sana, part-part mana yang kita bisa berempati. Kita tidak pernah tahu, mungkin kalau lagi dari obrolan sehari-hari sih ya kayaknya kelihatan apa. Tapi kita tidak pernah tahu peperangan macam apa, badai macam apa, situasi macam apa yang sedang dihadapi oleh setiap orang. Mudah-mudahan itu yang lebih mengatakan kita sebagai seorang pemimpin. Selain tadi sadar sama diri, kita juga aware bahwa di lingkungan luar jangan-jangan bukan hanya rekan kita yang mengalami ini. Jangan-jangan siswa kita, jangan-jangan orang terdekat yang kita sayang yang memang tidak pernah mau bilang, tidak pernah mau cerita dan tidak mau muncul. Yuk dikuatkan lagi kepekaannya. Tidak sesimpel kemarin kita ganti-ganti appearance. Pekatnya nanti yang berpekat. Maka satu dua bisa kita ya mau berbagi. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Yang saya dapatkan dari materi kemarin, memang yang paling menarik adalah self awareness gitu. Karena saya berasa kalau hidup saya itu harus berguna, bermanfaat untuk orang lain, tapi saya lupa istirahat untuk diri sendiri. Ya, istirahat itu penting. Saya selalu berusaha menguatkan orang lain, tapi saya mau menguatkan diri sendiri. Alhamdulillah, ya, kesadaran barunya dipeluk, dipeluk gambarnya, jadi silahkan boleh dipeluk dirinya. Biar terima kasih sudah mau terbuka, karena dengan sadar kita bisa terima dan dengan menerima kita mulai bisa memaknai serta memutuskan mau kemana habis itu. Amin. Alhamdulillah. Ya, izin menyampaikan kalau review dari saya, pemimpin adalah orang yang bisa menginfluence orang lain atau pihak lain dalam hal ini. Adapun cara untuk bisa melakukan hal tersebut, tentu pemimpin perlu menjalin trust atau kepercayaan yang tentunya diawali dengan mengenali dirinya sendiri. Lalu trust tersebut dapat dibangun atau terbangun dari rapport, kalau tidak salah ya, saya yang rapport, dimana kita perlu mengawali komunikasi dengan hal yang disepakati gitu. Kita sama-sama misalnya, oh dari Bandung semacam yang kemarin kita bahas, sehingga ketika kita sudah banyak iyanya atau kesepakatannya, mungkin hal-hal yang ingin kita influence itu bisa lebih mudah diterima oleh audiens atau teman bicara, bukan teman. Lalu bisa juga dengan cara memperhatikan jeda, memberi ruang untuk menentukan kata ataupun tindakan yang lebih tepat untuk kita lakukan atau kita influence ke orang lain. Perhatikan intonasi, bagaimana cara kita berbicara, naik turunnya nada dan semacamnya. Lalu gestur menunjukkan bahwa ada bahasa lain dalam kita menyampaikan komunikasi tersebut, karena sekian persen yang paling besar dari gestur kalau tidak salah melihat. Lalu yang terakhir, untuk membangun trust tersebut dalam upaya kita menjadi pemimpin yang berhasil menginfluence orang lain adalah memberi respon proaktif dengan memperhatikan atau dengan cara yang simpati dan empati. Dengan hal tersebut harapannya pemimpin dapat berhasil membangun kepercayaan dari lawan bicaranya atau dari teman bicaranya tadi, sehingga teman bicaranya dapat lebih menerima atau legowo kalau dalam bahasa Jawa untuk menerima
intervensi atau arahan-arahan dari seorang pemimpin. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dicatat loh. Saya terharu. Moga Mas silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya dapatkan kemarin hasil pelatihan itu bagaimana kita mengenali diri sendiri, bagaimana kita menerima ya dan mengikhlaskan apa yang kita telah lalui, dan saya bisa menarik kesimpulan saya mau jadi apa dan mau jadi versi terbaik seperti apa. Terus yang kedua itu adalah menjadi pemimpin yang autentik. Bagaimana kita tidak mudah terbawa atau terprovokasi oleh dengan penilaian orang lain yang belum tentu itu secara real atau gamblang mencerminkan diri kita sendiri. Yang selanjutnya itu adalah bagaimana sebagai seorang pemimpin yang bisa bukan hanya bersimpati tapi berempati terhadap rekan-rekan atau teman-teman seperjuangannya. Dan yang terakhir itu adalah kemarin yang bisa saya terapkan sebagai seorang guru, itu adalah kekuatan dari kata-kata yang hanya 7%, intonasi yang sekian persen, dan yang paling besar ternyata adalah dari gestur tubuh. Mungkin seperti itu. Insyaallah, alhamdulillah. Boleh ya, tepuk tangan buat Pak Guru ya. Langsung isi aja. Iya Bu, mungkin hampir sama ya Bu sama yang lainnya. Mungkin dari yang kemarin betul-betul menyentuh saya itu memang tentang kesadaran diri, apalagi saat bertanya siapakah saya, itu sangat-sangat menyentuh sekali gitu akan kekurangan saya, dan saya juga tidak boleh hanya melihat kekurangan tapi kelebihan juga harus dilihat juga gitu, bahwa tidak orang itu tidak hanya mempunyai kekurangan tapi mempunyai kelebihan juga gitu. Mungkin tidak banyak lagi sih Bu, itu aja. Ya, Alhamdulillah, turun boleh ya dikasih responnya. Saya berbeda apa ini? Apa aja deh kalau yang kemarin belum hadir karena kan tugas ini ya. Kemarin ada kuadran 1 kalau hadir matrix Eisenhower. Ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta maaf dulu lah ya, kemarin bolos itu ya. Kan bolos ya. Kemarin surat tugasnya banyak sih. Jadi kalau saya dengar sedikit tadi saya sambil kesini dengan kemarin tuh materinya bagus banget, kemarin bla bla bla. Ya sedikit aja gitu kan ya. Saya ini sebetulnya kan yang disuruhnya tuh guru ya dua. Tapi saya pede aja, saya pengen deh gitu kan, karena saya memang butuh sebetulnya untuk itu. Kalau dari ceritanya dari tadi sampai ke sini tuh subhanallah ya. Saya benar banyak. Jadi nanti kita belajar. Jadi ya saya. Gitu. Harapannya sih ini kan pada muda-muda ya. Saya yang sudah tua begitu. Mudah-mudahan mudah-mudahan nanti ini adalah calon pemimpin selanjutnya insyaallah. Dengan pembekalan ini mereka sudah bisa mengenal diri sendiri, kemudian juga bagaimana harus bersikap terhadap orang lain begitu ya, bagaimana cara mengambil keputusan begitu. Seperti tadi kata Ibu Hani, kadang-kadang kita mengambil keputusan dengan tergesa-gesa gitu. Karena kalau saya sudah di lapangan kita under pressure, kalau tidak cepat bagaimana. Tapi tetap kita harus punya waktu untuk memikirkan itu. Kalau saya ambil A, apa nih yang akan terjadi? Kalau saya ambil B, apa nih yang akan terjadi? Jadi step selanjutnya adalah meminimalisir kemungkinan negatif yang akan terjadi dari pengambilan keputusan. Jadi, wah subhanallah kalau sudah duduk begitu ya, saya bilang kalau di kantor itu kursi panas saya gitu. Makanya kalau saya ingin dingin saya ke ruang guru gitu ya, ngobrol sama bu guru. Jadi kalau di situ ini dari dinas, ini dari dinas pendidikan, kemudian ini dari guru-guru. Saya harus seperti apa ya gitu. Jadi mudah-mudahan dengan ilmu ini mereka sudah punya, kemudian nanti jadi pemimpin yang amanah, bijaksana begitu ya, kemudian empati, kemudian yang saya titip apa mungkin ibu dan sebagainya, tapi di belakang enggak gitu. Jadi nggak enak. Mendingan kalau gaya pembimbingan itu saya kayak teman sama ibu guru saya kayak teman. Tapi ketika kita sedang serius mereka
Mereka tahu menempatkan diri harus seperti apa. Ketika kita di luar ya kita teman, mau curhat apapun boleh dengan saya. Tapi ketika kita sedang dalam satu forum yang resmi gitu, mereka tahu. Gitu. Jadi pemimpin itu tidak harus ditakuti begitu, tapi jadi karena dia teman. Apapun bisa dicurhatkan di sana. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti habis yang terakhir kita kasih bocoran ya Pak Ma'ruf ya. Mudah-mudahan bisa mengembirakan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau dari saya pribadi, dari pertemuan kita kemarin itu, yang saya ambil, yang saya pelajari itu pertama tentang pemahaman diri, betul gitu, seperti yang tadi teman-teman juga bicarakan, dan konsep sadar diri sih Bu gitu. Jadi ternyata kita itu, ya mungkin saya sendiri aja nggak sadar gitu, kayak kalau misalnya kita berbicara kepemimpinan kan selama ini bagaimana kita memimpin orang lain gitu. Tapi ternyata saya sendiri tidak sadar bahwa saya adalah seorang pemimpin bagi diri saya sendiri. Jadi dari pemaparan yang kemarin itu sangat-sangat bermakna buat saya, tentang self awareness benar, sama tentang konsep sadar diri itu, bahwa mau bagaimanapun, mau jadi siapapun, kamu harus sadar akan diri kamu sendiri itu siapa, kenali diri dulu itu siapa, baru kamu bisa empati, kamu bisa lebih memahami orang lain gitu sih. Alhamdulillah, turun ya Bu dia. Emang nggak lancung langsung. Nih, ini Bapak di belakang, terus nanti ke belakang juga mainnya jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Isma dulu nggak begitu kenal beli atau ada yang Biasanya kita tadi ditonton. Nggak apa-apa, silakan disampaikan kalau gitu. Pakai parafrase Bu. intinya sama dengan yang lain. Yang paling mengenal kita di hati itu Bu, ke bagian kemarin itu sama di bagian mengenal diri sendiri, gitu ya. Kemudian yang mirroring itu pas praktek itu juga sama, sampai tadi di perjalanan juga masih terbayang gitu Ibu seperti apa mengarahkan kami kemarin ketika diarahkan untuk menemukan simbol-simbol siapa diri kita. Awalnya bingung dari data gitu ya, dari awal siapa saya gitu ya, yang mana saya gitu, sampai akhirnya jadi terbayang gitu dari awal ketika saya kecil, kemudian yang berkembang tanpa seorang bimbingan seorang ayah gitu, menemukan sosok yang luar biasa pengganti ayah gitu, sampai menemukan satu kebahagiaan yang perlu banyak disyukuri. Nah, yang pas waktu bagian bersyukur itu tambah lucu lagi gitu Bu. Tadi sampai di mobil menemukan saya menemukan seseorang baru lagi diri saya gitu untuk di pekerjaan. Mungkin saya itu layaknya sebuah kampil gitu ya, karena di lingkungan pekerjaan rata-rata gitu saya melihat teman-teman itu yang luar biasa dengan potensi ilmunya yang luar biasa gitu, merasa kayak kalau saya itu adalah bagian orang yang layak ada di situ terdepan, seolah-olah ibaratkan kalau di mobil itu semuanya pengen jadi supir gitu ya. Jarang yang apa istilahnya memikirkan jadi pensiunnya gitu. Nah, ketika kita menyadari oh iya tidak, kita tuh harus bisa menempatkan atau memberikan peluang yang besar kepada orang yang mengharapkan. Dimana di situ saya bisa merasakan suatu kebahagiaan ya, kayak kemarin mungkin Ibu sampaikan, ketika kita bisa memberikan maaf yang ikhlas pas gitu ya, itu terasa banget gitu. Lepas ikhlas, meskipun ada sesuatu yang mungkin tidak kita sukai, tapi kita belajar mengikhlaskan, itu ada satu kebahagiaan yang kita nggak bisa menyampaikan. Saya bahagia, saya ikhlas nggak gitu. Jadi kita sendiri yang merasakan gitu, ketika melihat sesuatu yang orang lain harapkan, kita bisa memberikan jadi jalan kebahagiaan orang lain, itu luar biasa. Itu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah speechless katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu izin, kemarin juga saya tidak hadir. Oh, tidak hadir, harapan berarti kalau begitu ya. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini dapat ilmu yang banyak, tapi mendengarkan paparan dari tadi peserta pelatihan yang kemarin hadir, saya jadi berpikir, oh iya ya, setiap orang memang seorang
kurikulum kemarin sebenarnya mau hadir, cuman karena memang saya berpikir keras hari Rabu itu saya harus berangkat atau saya stay tetap di sekolah. Melihat di sana di sekolah ada 32 orang guru, kemudian ibu kepala sekolah juga tidak ada. Sepertinya saya harus tetap stay di sini gitu. Ketika saat itu betul berarti ketika menjadi seorang pemimpin itu pertama memang harus memiliki kesadaran diri. Kemudian yang selain itu juga kita juga selain kan terkadang menyuruh gitu ya, menyuruh orang lain, berarti sebelum menyuruh itu kita harus bisa menjadi contoh yang baik terlebih dahulu. Berarti termasuk kesadaran diri. Jadi harus bisa mengambil keputusan, kemudian sadar diri juga, dan memang hari itu ketika sudah selesai semuanya, oh iya saya memang mungkin sudah mengambil keputusan yang tepat. Ketika saya tetap stay di sekolah, kemudian semua kegiatan selesai dengan baik, memang ini yang terbaik gitu. Ketika hari kemarin saya tidak hadir.